Nah kan, akibat terlalu sombong di awal liga, Persija akhirnya menyerah. Souza sampai dipecat. Benarkah? Strategi mantul. Bung Binder sampai bilang begini. Ini selengkapnya. Kemenangan Persib Bandung atas Semen Padang dengan skor meyakinkan 2-0 bukan sekedar hasil biasa. Dalam kacamata pengamat sepak bola Bung Binder, ini adalah sinyal kuat bahwa Maung Bandung sedang berada di jalur juara. Menurut analisisnya, Persib tampil dengan kontrol permainan yang jauh lebih matang. Mereka tidak terburu-buru, tapi juga tidak kehilangan daya gedor. Transisi dari bertahan ke menyerang terlihat rapi, menunjukkan bahwa racikan Bojan Hodak semakin padu di fase krusial musim ini. Bung Binder menyoroti bagaimana lini tengah Persib jadi kunci kemenangan. Distribusi bola yang tenang dan akurat membuat Semen Padang kesulitan keluar dari tekanan. Bahkan saat mencoba membangun serangan, mereka kerap dipatahkan sebelum masuk area berbahaya. Yang paling mencolok tentu ketajaman di lini depan. Persib tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol. Efektivitas inilah yang menurut Bung Binder menjadi pembeda antara tim kandidat juara dan tim biasa. Sementara itu, Semen Padang dinilai tampil cukup berani, namun kurang disiplin dalam bertahan. Celah-celah kecil yang mereka tinggalkan langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Persib. Bung Binder juga menegaskan, kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga soal mentalitas. Persib menunjukkan bahwa mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus mengontrol, dan kapan harus mengunci kemenangan. Dengan hasil ini, Persib semakin kokoh di puncak klasemen. Pesannya jelas, Maung Bandung bukan hanya memimpin, tapi juga mulai menjauh dari kejaran para pesaing. Dan jika konsistensi ini terus dijaga, seperti yang disampaikan Bung Binder, jalan menuju gelar juara semakin terbuka lebar. Berita lainnya, Bojan Hodak sebut Persib lambat panas saat gila Semen Padang. Ini dia penyebabnya. Iya, Persib Bandung meraih hasil positif dalam lawatannya ke Stadion Haji Agus Salim menantang tuan rumah Semen Padang. 2 gol diciptakan melalui kaki dan kepala dari sang idola para ciwi-ciwi, yaitu Ramon El Gundal Gandol. Pelatih Persib Bandung mengakui skuad Pangeran Biru sempat kesulitan menghadapi tekanan pemain tuan rumah. Cuaca panas dan kelembapan tinggi di Padang memaksa Mark Klok dan kawan-kawan bekerja ekstra keras untuk beradaptasi selama 30 menit pertama. Ini pertandingan yang sulit. Mereka masuk ke permainan dengan lebih baik di 20-30 menit awal. Baru setelah itu kami perlahan mengambil alih kendali. Pelatih berkebangsaan Kroasia itu menilai gol pertama menjadi titik balik yang memberikan ruang bagi Persib untuk lebih tenang. Setelah unggul, mantan pelatih PSM Makassar ini melihat lawan mulai bermain lebih terbuka untuk mengejar ketertinggalan yang kemudian dimanfaatkan timnya melalui skema serangan balik. Di babak kedua, sebagian besar kami mengontrol permainan. Saya tidak melihat banyak peluang bagi mereka. Kami mencetak 1 gol lagi dan memiliki beberapa kesempatan untuk mencetak lebih banyak gol. Meski puas dengan hasil akhir pertandingan, Bojan Hodak menilai laga ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Ia menyoroti tren performa tim yang cenderung lambat panas setelah masa libur kompetisi berakhir. Ada sesuatu yang membuat kami belum mencapai level maksimal di laga pertama sesudah jeda. Oleh karena itu, saya ingin tim menunjukkan peningkatan signifikan di laga-laga selanjutnya, tutur Bojan Hodak. Kemenangan ini memastikan Persib Bandung kian mengokoh di puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan 61 poin, hasil dari meraih 19 kali permenangan, 4 kali seri dan 3 kali kalah. Sementara itu, Beckham Putra sebut Persib tidak mudah menang di sini. Beckham Putra bahagia Persib Bandung mendapatkan 3 poin karena tidak diraih dengan mudah, terlebih saat kondisi cuaca yang ekstrim. Alhamdulillah kami bisa menghasilkan 3 poin, tentunya dengan hujan yang sangat lebat juga tidak mudah bagi pemain untuk mengontrol pertandingan, kata Beckham Putra. Pemain timnas Indonesia itu mengatakan, Semen Padang memberikan perlawanan luar biasa, namun Persib Bandung tampil begitu solid sehingga meraih hasil maksimal. Apa yang dibilang coach benar, tidak mudah main di Padang. Mereka juga berjuang untuk menang lawan kita, tapi kami hanya fokus di pertandingan dan mencoba memberikan yang terbaik, lanjut pemain jebolan Akademi Persib Bandung ini. Terkait persaingan di papan atas, Beckham menegaskan timnya memilih fokus pada performa timnya sendiri. Ia tidak ingin terlalu memikirkan hasil tim lain dalam perburuan gelar musim ini. Baginya, setiap pertandingan tersisa harus dijalani seperti laga penentuan. Pendekatan tersebut dianggap penting untuk menjaga peluang tetap terbuka hingga akhir kompetisi.
Kita harus fokus kepada tim kita sendiri, tidak usah memikirkan tim lain. Jika kita terus menang, tentunya kita akan semakin jauh dengan pesaing lain. Ini modal bagus untuk sisa laga musim ini, pungkas Beckham. Sementara itu, pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menolak menyerah untuk mengejar Persib Bandung meski tertinggal 9 poin. Ia percaya Macan Kemayoran masih memiliki peluang untuk bisa meraih gelar juara Super League 2025-2026. Iya, Persija dipaksa mengakui keunggulan Bayangkara FC usai kalah 2-3 dalam laga pekan ke-26 Super League. Hasil ini membuat Persija kian merana karena mereka makin tertinggal jauh dari pemimpin puncak klasemen, yakni sang rival abadi Persib Bandung. Saat ini Persib Bandung memimpin puncak klasemen dengan mengemas 61 poin, sedangkan Persija ada di posisi ketiga dengan 52 poin. Situasi ini membuat Persija tertinggal 9 poin dengan Maung Bandung yang ada di puncak. Mauricio Souza menegaskan bahwa Persija belum menyerah dalam perburuan gelar juara, walaupun saat ini terpantau 9 poin dengan Persib yang ada di puncak. Menurutnya dengan 8 pertandingan sisa, masih ada 24 poin yang bisa diperebutkan. Kalau bicara soal poin, ya, masih ada 24 poin yang tersedia. Ada 8 pertandingan lagi, di mana 24 poin diperebutkan, ujar Mauricio Souza. Saat ini kita tertinggal 9 poin di belakang pemimpin klasemen. Pelatih asal Brasil ini tak mampu menutupi rasa frustasinya setelah tim menelan kekalahan. Meski secara matematis peluang juara masih ada, mantan pelatih Madura itu memberikan kritik pada anak asuhnya yang dinilai kerap membuang poin krusial di momen-momen penting. Mauricio Souza menyoroti kegagalan tim menjaga konsistensi hingga peluit akhir. Menurutnya, penyakit kehilangan poin pada menit-menit akhir ini menjadi masalah Persija dalam beberapa laga terakhir. Ia menilai bahwa tim yang mengincar gelar juara seharusnya tak membuang kemenangan di depan mata. Tapi saya tidak ragu, tim yang mau jadi juara tak boleh membiarkan poin terbuang begitu saja, seperti yang sudah kita alami di pertandingan-pertandingan terakhir, kata Mauricio Souza. Malam belum benar-benar usai, tapi euforia sudah pecah lebih dulu di Stadion Bandung. Skuad Persib Bandung pulang, dan mereka tidak pulang sendirian, mereka pulang sebagai pahlawan. Ratusan bobotoh sudah memadati area stasiun sejak pagi hari, tidak peduli lelah, tidak peduli waktu. Satu tujuan mereka, menyambut para pejuang Maung Bandung yang baru saja membawa pulang 3 poin berharga dari kandang Semen Padang. Begitu rombongan Persib tiba, suasana langsung meledak. Sorak-sorai menggema, can kebanggaan dinyanyikan tanpa henti. Bendera biru berkibar di mana-mana. Ini bukan sekedar penyambutan, ini adalah penyambutan bak raja. Satu persatu pemain keluar dan langsung disambut lautan cinta dari bobotoh. Nama-nama pemain diteriakan dengan penuh kebanggaan. Senyum lebar tak bisa disembunyikan dari wajah para penggawa Persib. Mereka tahu perjuangan mereka di lapangan dihargai setinggi langit oleh para pendukung setia. Momen ini jadi bukti bahwa Persib dan bobotoh bukan sekedar tim dan supporter. Ini adalah ikatan emosional yang tidak bisa dipisahkan. Menang dirayakan bersama, berjuang pun dirasakan bersama. Kemenangan 2-0 atas Semen Padang bukan hanya menambah poin di klasemen, tapi juga mempertegas posisi Persib sebagai pemimpin yang semakin kokoh. Dan bobotoh tahu itu. Makanya, sambutan ini bukan berlebihan. Ini adalah bentuk rasa bangga, rasa percaya dan harapan besar bahwa musim ini adalah musimnya Persib. Di tengah gemuruh bandara, satu pesan terasa jelas, bobotoh selalu ada. Dalam jarak sejauh apapun, dalam waktu sesulit apapun, dukungan itu tidak pernah padam. Dan bagi para pemain, sambutan luar biasa ini jadi suntikan energi baru, bahwa di setiap langkah mereka ada jutaan hati yang ikut berjuang. Persib hari ini bukan hanya kuat di lapangan, tapi juga tak tergoyahkan di belakangnya. Bandung kembali bergemuruh, Maung Bandung pulang, dan mereka pulang sebagai kebanggaan.